Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kita lanjutkan pengajian kitab Uqudul Lujain fi bayan huquqiz zaujain. Naam. Terakhir ada pembahasan seputar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semua wahyu terdahulu yang diturunkan kepada para nabi itu ringkasannya ada dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ringkasannya ada dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah ringkasannya ada dalam Basmalah. Basmalah ringkasannya ada dalam huruf ba. Menurut sebagian ulama, sekali lagi, huruf ba ini maksud adalah isyarat atau simbol yang mengisyaratkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sebut. Sallallahu alaihi wasallam, karena ba oleh sebagian ulama ba dalam basmalah dengan sebagai ba al-wasithah atau ba al-isti'anah, ba yang dengannya kita itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya artinya dengan menyebut nama Allah, maksudnya dengan pertolongan, dengan taufik, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim itu diucap sebelum kita berbuat yang baik. Kalau perbuatan makruh, mau ngerokok misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, enggak layak. Sesuatu yang haram, sesuatu yang makruh tidak layak diawali dengan basmalah. Basmalah itu hanya berlaku bagi sesuatu yang baik. Baik. Wahyu Allah Subhanahu wa taala teringkas dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an teringkas dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah dalam basmalah. Itu menunjukkan juga bahwa para nabi itu sebetulnya semuanya datang dengan satu ajaran, enggak beda. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, semua nabi itu membawa hanya dengan satu agama. Agama itu namanya Islam. Nabi Yaqub alaihi salam. Am kuntum syuhada idh hadra Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan Nabi Yaqub alaihi salam ketika ditanya ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, menyebut dirinya sebagai muslim. Nabi Yusuf alaihissalam, anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Pengikut Nabi Isa alaihissalam, al-hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam, wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna billahi washhad bi annana muslimun. Pengikut Nabi Isa alaihissalam menyebut dirinya sebagai Muslim. Wassabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak cucu keturunannya, jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Islam itu satu agama, akidahnya sama. Tapi syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau misalnya badan kita kena najis, maaf, bukan badan, pakaian kita kena najis itu harus dipotong. Syariatnya Nabi Musa itu agak ketat, kenapa? Karena itu umatnya yang wangkal. Bahasa orang Tanjakan wangkal, yang bengal, bandel. Bani Israel itu dikenal bandel kan? Makanya kisah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, karena pelajarannya banyak. Nabi Musa itu penderitaannya luar biasa. Punya umat yang bandelnya minta ampun. Karena itu dikasih syariat yang agak ketat. Nah, datang syariat akhir zaman, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan manusia yang beragam karakternya. Maka dikasih syariat yang mudah. Di syariat kita cukup dibasuh.
Kalau najis mukhaffafah cukup di birashil ma. Apa najis mukhaffafah itu apa, Mas? Hah? Iya, apa contohnya? Aywa. Najis mutawassithah yang pertama ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Baik. Syariatnya berbeda-beda, tapi agamanya satu. Maksudnya akidahnya satu. Karena itu kalau ada yang bertanya, itu kenapa Tuhan itu hanya meridhoi agama namanya Islam? Itu egois amat itu. Orang Islam bilang, wa inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Kenapa harus Islam doang? Kenapa surga itu terlalu sempit bagi orang Islam doang? Kenapa yang lain enggak? Jawabannya karena Allah hanya mau turunkan satu agama. Semua Nabi Musa, Nabi Isa itu hakikatnya datang dengan agama Islam. Tapi kemudian diwariskan oleh para pengikutnya yang datang setelahnya, kemudian mereka mengubah sebagian ajaran Nabi yang mulia itu. Muncullah lahir agama namanya Kristen, agama Yahudi, ya kan? Asalnya agama Nabi Isa, Nabi Musa itu ya agama Islam, agama Tauhid. Gak ada ajaran Nabi Isa itu menyuruh penganutnya supaya bilang bahwa dirinya adalah Tuhan. Makanya agama Islamnya Nabi Muhammad datang meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang itu. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Innamal masih Isa ibnu Rasulullah. Sungguhnya Isa putra Maryam adalah Rasulullah, dan koreksian-koreksian yang lain. Jadi agama Nabi Isa, Musa, Ibrahim semuanya itu hakikatnya satu. Karena itu kalau orang hidup pada zaman Nabi Isa, dia wajib beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Kalau saya hidup pada zaman Nabi Ibrahim, saya wajib beriman pada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Berhubung abad 21 ini orang hidup pada masa Nabi Muhammad sudah diutus, berarti konsekuensinya apa? Harus beriman pada semua nabi. Ya itulah agama Islam. Inti agama Islam itu kepasrahan, ketundukan kepada Allah dan mengakui semua utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan para rasul itu antara yang satu dengan yang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 13 di kitab saya. Kita juga tahu halaman berapa. Lanjutan yang kemarin. Wa hukiya. Ini masih dalam konteks membicarakan basmalah. Sisi keberkahan basmalah. Karena inti dari Al-Qur'an, inti dari Al-Fatihah, Al-Fatihah ringkasan Al-Quran, teringkas dalam basmalah. Wahukiya, dihikayatkan atau diceritakan. Annam ro'atan, seorang perempuan, kana lahu zaujun munafik. Punya suami yang munafik. Munafik itu bahasa kerennya hipokrit. Pernah dengar istilah hipokrit nggak? Nggak tahu. Bahasa mahasiswa itu. Istilah kerennya munafik itu hipokrit. Itu cowok hipokrit itu maksudnya munafik. Seorang perempuan punya suami orang munafik. Wa kanat taqul ala kulli syai' min qaulin aw wa kanat taqul, dia berkata, ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin, dia berkata sebelum berbuat apapun, baik itu perbuatan, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Jadi maksudnya dia selalu ngomong kalau mau berucap ataupun dia berbuat selalu mengawali perbuatan dan ucapannya dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maksudnya dengan menyebut nama Allah itu kita meminta pertolongan Allah menyangkut perbuatan yang kita mulai. Kalau saya bilang Bismillahirrahmanirrahim sebelum ngudud, itu nggak pantas. Kenapa? Karena minta pertolongan Allah menyangkut sesuatu yang dimakruhkan dalam agama. Apalagi minum khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah itu kan ada artis ngomong kayak gitu? Ada itu, pernah ada YouTuber saya dengar. Kalau misalnya mau minum khamr, gak apa-apa katanya, baca basmalah aja. Kan kita gak pernah tahu hidayah Allah datang dari mana. Bisa jadi lu dapat hidayah ketika minum khamr itu misalnya. Gak apa-apa, ucapin aja bismillah. Gak boleh. Lihat, orang gak paham agama. Gak boleh. Mohon maaf, mau BAB baca bismillah. Boleh gak? Apalagi contoh? Main Mobile Legends baca bismillah gimana? Mobile Legends. Main PUBG bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nggak pantas lah. Main apa? Air fryer apa namanya? Nggak, yang fryer itu apa kan? Kok fryer sih?
FF katanya itu. Pada tahu, pada main juga sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Janganlah, nggak pantas itu. Nah, ini perempuan punya kebiasaan sebelum berucap. Tapi jarang perempuan kayak gini sebenarnya. Kenapa beliau menceritakan perempuan kayak gini? Seolah-olah ingin memberikan pesan sama kita. Kalau nyari perempuan tuh yang kayak gini nih, yang soleha tuh. Ada dulu tuh di Turki itu seorang tokoh pergerakan namanya Said Nursi. Kitabnya saya ada, 9 jilid. 9/10 gitu. Said Nursi, tokoh pergerakan terkenal di Turki. Said Nursi. Ibunya itu kalau mau nyusuin baca bismillah mulu. Dalam keadaan bersuci. Jadi mau netein itu baca bismillah dan dalam keadaan berwudu. Udah jarang perempuan kayak gitu, bener nggak? Ada nggak perempuan sebelum nyusui anaknya memastikan kalau dianya itu bersuci terlebih dulu? Jarang. Iya kan? Coba kebayang nggak anaknya bangun tidur, kita bangun tidur, anaknya pengen nyusu. Apa iya kita kamar mandi dulu, apa berwudu dulu gitu? Jarang kan? Subhanallah, gara-gara kesalehan ibunya, keistiqomahannya dalam beragama begitu, kesalehan ibunya, nurun ke anaknya. Anaknya jadi tokoh terkenal, Said Nursi. Kalau baca kitabnya itu, saya juga kadang-kadang tuh merasa apa? Kan kata orang Arab, ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Yang keluar dari hati biasanya mendarat di hati juga. Luar biasa tulisan-tulisannya, pemikiran-pemikirannya sampai sekarang dikenang di Turki itu. Said Nursi namanya. Ibunya kayak begitu. Jadi kalau berharap punya anak soleha, maka carilah perempuan kayak begini nih. Kalau pun anak soleha atau soleha, carilah istri yang kayak begini. Pesannya kayak begitu. Berharap punya keluarga yang harmonis, cari suami yang paham agama. Bukan cuma fulus doang. Fulus itu pada akhirnya akan habis. Benar nggak Ustazah? Ayo. Punya suami gajinya 5 digit. Kerjaannya menjanjikan. Lulusan kampus ternama, punya kedudukan sosial, anak anggota dewan, atau katakan anak kiai, Masya Allah, dihormati. Kita jadi orang terpandang, gara-gara ngebesan, jadi mantu dari keluarga yang terhormat. Tapi kalau ahlaknya kayak binatang tuh kira-kira gimana? Kalau mulutnya kayak tonggeret gitu, ada kan? Tahu tonggeret kan maksudnya? Nyocos dulu, ada, saya pernah dengar kisah kayak gitu. Ada seorang perempuan, kemudian berjodoh dengan anak kiai, sebuah pesantren besar. Ceritanya tuh begitu. Punya kalau mobil, tempat tinggal, aduh katanya Ustadz, itu udah lebih dari layak. Mobil apa tuh yang tingginya tuh Rubicon ya, apa sih namanya? Yang Jeep itu. Dikasih mobil, dikasih rumah dan lain-lain, tapi ada satu hal. Dan dia diuji dengan hal itu. Perlakuan mertuanya. Mertuanya itu suka nyindir-nyindir. Suaminya kadang ikut-ikutan juga gitu loh. Dia tersiksa secara batin. Ya mewah sih mewah. Keadaan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan, tapi akhlaknya nggak ada. Apa yang terjadi? Nggak bahagia. Fadfar bidzatid din taribat yada. Nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau bahagia dalam urusan perkawinan, cari yang agamanya bagus. Nanti dibuktiin itu. Kalau terlena dengan urusan muka, ada kan perempuan-perempuan yang cantik gitu. Tapi akhlaknya, aduh ngeliat akhlaknya itu kita juga jadi ilfil. Bahasa zaman sekarang ilfil kan. Nah, itu jangan kayak gitu, jangan dikawinin. Tapi ada wali-waliullah, saya baca di kitabnya Masyaroni, ada para aulia, para wali yang kalau ngelihat perempuan akhlaknya buruk sengaja dikawinin. Supaya apa? Melatih kesabaran dirinya katanya. Kalau kita bisa ya kan. Ada para waliullah Ustaz, para waliullah itu kalau ngelihat perempuan akhlaknya buruk, itu sengaja dikawinin, sengaja dinikahin. Supaya apa katanya? Melatih kesabaran dirinya. Semakin banyak dia bersabar, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa itu juga, ya kan? Hanya orang-orang pilihan yang kayak begitu. Lah orang-orang kayak kita punya bini kayak begitu, diludahin tiap hari yang ada. Bismillah, faqala zaujuha. Suaminya bilang, ini ada bini dikit-dikit ngomong bismillah, mau yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau bicara bismillahirrahmanirrahim. Meskipun mungkin pelan-pelan ngomongnya. Suaminya bilang, la af'alanna ma ukhjiluha bihi. Aku akan berbuat, sungguh aku akan melakukan suatu perbuatan, maksudnya begitu. Ma ukhjiluha bihi. Yang dengan perbuatan itu aku akan membuat dia malu. Akhjala yukhjil artinya membuat malu. Yang membuatnya malu. Aku akan melakukan perbuatan yang bisa membuatnya malu.
Fadafa'a ilaiha surah. Dikasihlah surah itu apa ya? Paket, apa istilahnya tuh? Bungkusan. Apa? Ya bungkusan. Dikasihlah bingkisan sesuatu, kira-kira apalah gitu isinya. Surah itu maksudnya bingkisan atau paket atau apa tuh? Buntelan gitu ya. Dikasihlah itu sama suaminya itu. Waqala. Itu suaminya bilang, ini yang berkata suaminya. Ihfadhiha. Ihfadhiha apa artinya? Jagalah. Jaga ini ya. Dikasih bingkisan, dikasih ke istrinya, tolong jaga ya. Fawadu'atha fi mahallin. Kemudian dia meletakkannya, istrinya maksudnya, istrinya meletakkannya fi mahallin di sebuah tempat. Istri yang taat kayak begitu, disuruh sama suaminya nurut. Kalau istri yang wangkal kan nggak begitu. Ngapain aku harus nurut sama kamu? Kamu juga menunaikan kewajiban kamu sebagai suami kok. Oh langsung lah. Tapi kan aku udah bekerja. Iya kamu kerja tapi masih kurang. Oh, suami sudah bekerja, istri tidak menghargai. Itu bisa jadi bahan perceraian. Sekali lagi ya, perceraian yang terjadi itu ima bermula dari suami yang tidak bertanggung jawab atau istri yang tidak menghargai suami. Itu aja biasanya. Kalau suami bisa menunaikan kewajiban, suami menunaikan hak istri sebagaimana adanya, mencari nafkah, kemudian menggaulinya dengan cara yang baik, memberinya pakaian, itu kan, memberinya uang bulanan. Itu kan hak istri terhadap suami kan itu. Kemudian istrinya menunaikan kewajibannya sebagai istri dan mengetahui hak suami, menunaikan hak suami apa? Berdandan di hadapan suami. Kemudian menggaulinya dengan cara yang baik. Kemudian mentaatinya dalam hal-hal yang positif. Selama suami itu merintahkan sesuatu yang baik, istri wajib taat. Apalagi demi kemaslahatan keluarga. Kalau masing-masing tahu diri, sadar dengan posisi dan kewajiban, istri menunaikan kewajiban, suami menunaikan kewajiban, suami memberikan nafkah untuk istri, istri menghargai kerja keras suami, biasanya rumah tangganya aman-aman aja. Yang sering terjadi perceraian itu ya kayak begitu. Ada istri yang kadang nggak menghargai suami, suami yang kadang nggak tanggung jawab sama istri dan lain-lain. Nah ini tipe perempuan yang nurut sama suaminya. Suaminya bilang, tolong jaga ini ya. Kemudian diletakkanlah itu barang di sebuah tempat. Wa ghattotha. Apa artinya ghatta? Menutup. Siapa yang menutup? Ya bininya tadi. Itu bingkisan ditutup sama dia. Ditaruh di sebuah tempat, kemudian ditutup. Faghafalaha wa akhadha surrata. Ghafala itu artinya ghafala itu mencuekkan. Apa istilahnya ya? Ya, wa akhadha surrah dan mengambil, suaminya ngambil lagi tuh barang tadi. Kan dia nitip ke bininya, nih, taruh ya. Sama dia sengaja iseng diambil lagi. Paham kan maksudnya? Ya, wa romaha dan dibuang. Siapa yang ngebuang? Suaminya. Dia yang bilang nitip, kemudian diambil lagi sama dia, dibuang. Roma fi bi'rin. Apa artinya bi'r? Kolam. Sumur, kolam. Fidarihi. Yang berada di dekat rumahnya. Dibuang ke sumur. Bingkisan tadi itu. Thumma talabaha minha. Kemudian suami itu meminta kembali bingkisan yang tadi itu. Ngerti nggak sih ceritanya? Iya, ngetes. Bagus, ngetes. Ngejailin sebenarnya mah. Suaminya agak kesal kali ya. Ini tipe suami yang nggak ngerti agama. Harusnya senang punya istri kayak begitu kan? Ada tuh, ada. Beneran ada emang tipe-tipe suami kayak begitu. Dia nggak terlalu suka kalau istrinya itu terlalu taat beragama gitu loh. Ada tipe-tipe suami kayak begitu. Ngeliat istrinya soleha itu bukannya senang. Kayak merasa risih. Ada yang kayak begitu. Kamu kok sok suci sih jadi perempuan. Enggak sok suci. Emang harusnya suci perempuan itu, ya kan? Maksudnya menyucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Diambil lagi barang itu sama dia. Tsumma bahamin. Faja'at ila mahalliha. Lalu kemudian perempuan itu ja'at, apa artinya? Datang ke tempat semula. Tempat tadi ditaruh barang itu. Waqalat, sambil berkata, Bismillahirrahmanirrahim.
sebelum ngambil barang, dia ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi kemudian? Kalau dipelemin bagus ini. Fa'amarallahu ta'ala. Allah kemudian memerintahkan. Siap-siap, ini setelah ngaji kitab ada yang baca ke depan ya. Saya tes. Fa'amarallahu ta'ala. Amara, Allah menjadi apa? Menjadi fa'il. Allah memerintahkan Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, ayyanzila sari'an. Apa artinya yanzil? Turun. Sari'an, quickly. Cepat-cepat. Bergegas turun. Wa yu'idu surrah ila makaniha. Dan mengembalikan. A'ada yu'idu itu artinya mengembalikan. As-surra, bingkisan tadi, ila makaniha, ke tempatnya yang semula. Subhanallah. Berkat kesalehan perempuan ini, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengembalikan barang tadi ke tempat awalnya. Kan mau diisengin sama suaminya. Gara-gara ngomong Bismillahirrahmanirrahim, malaikat yang ngedatengin barang itu. Subhanallah. Fawadu'at yadaha. Dia meletakkan tangannya lita'khudaha untuk mengambil barang itu. Fawajadatha kama wadu'at. Fawajadatha, dia mendapatinya, perempuan tadi maksudnya. Dia pun mendapatinya kama wadu'at, sebagaimana diletakkan sebelumnya. Utuh, nggak bergeser. Fa'akhadatha wa nawalatha ila zawjiha. Dia pun mengambil barang itu. Akhadatha, dia mengambil barang tadi itu, bingkisan tadi itu. Wa nawalatha ila zawjiha, kemudian menyerahkannya kepada suaminya. Ini suamiku yang kamu minta itu. Sementara suaminya tadinya ngapain? Diambil itu barang, dibuang ke sumur. Kok tiba-tiba ada lagi? Fata'ajjaba. Apa artinya ta'ajjab? Kaget. Min dzalika ghayatat ta'ajjub. Maksudnya apa ghayatat ta'ajjub? Sangat kaget. Kaget banget. Kalau ada istilah ana sa'idun ghayatas sa'ada. Maksudnya apa itu? Saya sangat senang. Bukan cuma senang. Sangat senang. Wa taba ilallahi min nifaqihi. Dan bertobat kepada Allah dari kemunafikannya. Jadi di antara pelajarannya apa? Kadang-kadang ada tipe-tipe suami yang tersadarkan gara-gara kesalehan istri. Kadang-kadang kesalehan salah seorang di antara kedua pasangan itu kadang-kadang bisa memberi wasilah atau menjadi wasilah bagi kebaikan pasangan yang lain. Ada tipe-tipe, ada yang kebalikannya. Istri bertobat gara-gara kesalehan suami. Kalau ini kasusnya apa? Suami bertobat gara-gara kesalehan istri. Berkata apa katanya? Berkata rajin, berkata Bismillahirrahmanirrahim. Saya aja nggak begini, terus terang aja. Tapi ada orang-orang kayak gitu. Minimal kalaupun nggak baca Bismillah, mengingat Tuhannya lebih dari kebiasaan orang normal. Itu ada. Dan biasanya orang-orang yang hatinya gampang mengingat Gusti Allah itu, biasanya lebih bahagia ketimbang manusia normal. Hatinya itu lebih tenang. Wajahnya itu penuh dengan senyuman. Kalau kita lihat itu, bawaannya itu enak, tenang gitu. Ada orang-orang kayak gitu tuh. Ada orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya itu buat kita nyaman. Tapi ada kebalikannya. Ada orang-orang baru dia masuk aja kita bawaan, sumpek gitu bawaannya. Hidup tuh kayak jadi gelap. Ada kan yang kayak begitu. Itu biasanya pancaran keimanan. Orang kalau imannya kokoh, hatinya bersih, itu kan terpancar dari wajah. Cara dia bertutur kata, cara dia memberikan senyuman, itu kadang-kadang buat hati kita itu sejuk. Ulama juga begitu. Ada tipe-tipe kiai atau ulama, kalau kita datang, terus beliau natap wajah kita natap wajahnya, itu kita nggak bisa menatap lama-lama, karena punya wibawa besar. Kemudian ketika menatap doang, kadang-kadang muncul bawaan kita pengen jadi lebih baik. Itu ada orang kayak gitu. Pernah nemu nggak? Pernah nemu nggak? Nggak pernah nemu. Pernah nemu kamu tadi? Nemu? Iya. Kalau saya ada punya guru kayak gitu di Mesir ada.
Jadi ngelihat beliau sholat, Allahu Akbar. Ngelihat beliau Allahu Akbar doang, kita jadi pengen sholat. Karena keikhlasannya dalam beribadah, imannya yang kokoh, keberkahannya, gitu kira-kira ya. Itu namanya al-ulama ar-rabbaniyun. Ulama rabbani. Ulama rabbani yang mendidik umat itu bin nadrah. Nadrah itu dengan pandangan, bukan dengan ucapan. Ini ngomongnya itu nggak banyak. Ngasih nasihat itu nggak banyak. Yang ngaji, cuman nggak ngasih nasihat. Ayo semuanya wajib ini. Nggak. Beliau terawih dari mulai ibadah isya sampai subuh itu nggak maksa orang supaya ikut. Cuman saya mikir kalau saya mempraktekkan itu di sini, gitu kan. Ayo santri yang mau ikut, yang enggak. Itu saya hakul yakin. Gak akan ada yang mau ikut, kecuali 1 atau 2 orang. Karena beda konteks kan, kita pondok pesantren. Tapi beliau itu di masjidnya gak maksa orang, gak kemudian hanya sebatas mengajak. Tapi hanya dengan ajakannya doang, masjidnya itu penuh sampai luar. Karena orang tuh enak melihat wajahnya itu gitu loh. Orang tuh merasa sejuk, merasakan kesejukan batin kalau melihat wajahnya itu. Ada orang-orang kayak begitu. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Itu pancaran kesalehan batin. Walhasil terlepas ini cerita benar atau enggak, yang jelas pelajarannya apa? Ini mencerminkan istri yang soleha. Suami kalau mau bahagia dalam hidup cari bini kayak begitu. Ya istri juga sama. Kalau mau bahagia dalam hidup rumah tangga, cari yang tahu agama. Ingat ya, suami tahu agama itu bukan berarti punya jadi gelar sarjana dalam ilmu agama, tahu halal, tahu haram, pintar berdoa, hafiz Quran. Ada orang-orang yang punya pandangan kalau orang udah hafiz Quran, maka dia orang soleh. Enggak, salah. Belum tentu. Benar nggak omongan saya? Benar nggak? Benar kan? Belum tentu. Bukan berarti orang yang hafiz Quran itu kemudian gak mulia. Sangat mulia. Tapi maksudnya belum tentu orang hafal Quran, hafal banyak hadis, tahu halal, tahu haram. Belum tentu dia itu mengamalkan agamanya. Iya kan? Sekarang ada sarjana-sarjana lulusan kampus-kampus Islam. Gelarnya S1, S2, bahkan mungkin S3. Tapi akhlaknya gak mencerminkan orang beragama. Ada. Terus apa ukurannya? Orang menentukan orang beragama atau enggak, ukurannya apa? Ad-dinu huwal khuluq. Inti dari agama itu adalah kalau menyangkut hubungan sosial. Kalau kita pengen melihat output dari agama seseorang, lihat akhlaknya. Tentu bukan berarti agama itu cuma akhlak doang. Agama itu menyangkut akidah, menyangkut syariat, menyangkut akhlak. Tapi kalau di alam nyata begini nih, kelihatan begini, yang bisa menjadi ukuran orang ini kira-kira beragama dengan baik atau tidak adalah akhlaknya. Jadi ketika Nabi bilang cari yang agamanya bagus, itu maksudnya apa? Yang paham agama banyak itu, bukan. Tapi orang yang akhlaknya bagus. Cari orang yang akhlaknya bagus, kamu akan beruntung. Panduan dalam memilih pasangan. Baru pembukaan ini. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdan dengan pujian. Nastaftihu bihil khairat. Kita memohon kebaikan. Khairat, jama' ada kata khair, kebaikan-kebaikan. Ai itu huruf penjelas ya. Maksudnya kalau ada istilah ai itu maksudnya ini penjelasan dari kalimat sebelumnya. Natlubu, kita memohon, meminta, bidzalikal hamdi, dengan pujian itu, al-fatha lil khairat, terbukanya kebaikan-kebaikan. Semua kitab ulama yang dikarang itu pasti awalannya bismillah dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu banyak pembukaan-pembukaan itu. Yang paling dihafal oleh banyak orang pesantren, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tapi ada redaksi yang sering salah itu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Itu salah. Ada kan suka ada yang itu kalau khutbah tuh santri itu? Ya kan gimana Mus? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Itu enggak usah ada wawunya. Itu sering tuh. Kadang-kadang di kantor-kantor juga suka ada tuh karyawan-karyawan yang pembukaannya kayak begitu. Enggak ada wawunya.
Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa bihi dan dengannya nasta'in kita memohon pertolongan ala umuri dunia atas urusan dunia waddin dan agama. Kalau ditambah waw, maknanya jadi rusak. Di mana sisi kerusakannya? Di mana sih kerusakannya? Yang belajar ilmu nahu pasti paham. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, bukan wa ala umuri dunya waddin. Pernah saya nyimak berkali-kali di sini. Saya turunin langsung dari mimbar. Natlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil khairat wan nusrata dan pertolongan. Nusrah itu artinya pertolongan. Banyak di Indonesia namanya orang Nusroh, Nasir, Nusron, Nusron Wahid. Nusron Wahid kenal nggak? Nusron Wahid, Gus Nusron. Apa pejabatnya sekarang? Jabatannya menteri apa? Iya, Nusron Wahid. Jarang nonton berita sih, nggak pada tahu yang begituan. Menteri Agama tahu? Ermus, Menteri Agama. Tahu karena terkenal Menteri Agama sekarang. Menteri Agama sebelumnya kamu tahu? Hah? Menteri Agama sebelumnya siapa? Saja, Menteri Agama sebelumnya siapa? Ajija, Menteri Agama sebelumnya kamu tahu? Allah, itulah generasi muda sekarang. Misalnya Devi, Menteri Agama sebelumnya siapa? Astagfirullahaladzim. Septi, menang-menang aja kamu. Menteri Agama sebelumnya siapa? Ya Allah, gak mengikuti perkembangan negaranya sendiri. Kalau yang sekarang Septi siapa? Jangan bilang kamu nggak tahu, saya lempar kamu sendiri. Hah? Beneran saya nanya, Menteri Agama sekarang siapa? Astagfirullah. Kamu yang dilihat di HP apa berarti kalau begitu? Diva, apa browsing dulu kamu? Browsing dulu nggak itu? Diva, Menteri Agama sekarang siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ajija, Menteri Agama sekarang siapa? Astagfirullahaladzim. Kok bisa kamu nggak pernah tahu itu? Gimana ceritanya ini orang Indonesia ini? Ya Allah, berapa orang? Fitri, browsing dulu kamu. Nggak tahu? Astagfirullahaladzim. Raisa, kamu tahu? Parah ini mah beneran. Sebelah kanan ini. Hadi, tahu kamu? Tahu. Ya Allah, Nok, ya Allah, masa pada nggak tahu? Ketahuan nggak pernah baca berita. Itu menteri dengan apa? Menteri paling memuaskan di kabinet Prabowo, yang kiranya paling memuaskan di kabinet Prabowo, kiai lagi. Imam besar masih Istiqlal lagi, astagfirullahaladzim, gak kenal loh. Parah kamu ya Allah. Siapa Ustazah? Ustazah ini nih, siapa namanya? Aiwanti. Kenal? Profesor Doktor Nasaruddin Umar. Ya Allah, itu imam besar Masjid Istiqlal. Mantan wakil menteri agama. Zamannya siapa beliau wakil menteri? Zamannya siapa menteri agamanya? Apalagi nanya ke belakang, sekarang aja pada nggak tahu. Pak Lukman Hakim, beliau wakil menteri. Sebelumnya Dirjen Bimas Islam, pernah jadi Dirjen Bimas Islam. Guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Rektor PT IKI Jakarta sampai sekarang. Dari zaman saya siswa, dari zaman saya mondok sampai sekarang, beliau itu 4 periode. Saya nanya sama orang-orangnya, Pak, Bu, kenapa waktu saya di PT IKI ngisi itu? Nanya, Bu, Pak Nasar itu kenapa nggak diganti-ganti? Bukannya Pak Nasar nggak mau diganti, Ustadz. Beliau itu pengen. Dosen-dosennya pada nggak mau katanya. Saking udah cintanya sama beliau. Dosen-dosen PT IKI itu nggak rela Pak Nasar pergi. Sampai saya, rektor tuh biasanya paling 2 periode paling lama itu. 10 tahun paling udah selesai. Ya 10 tahun kan rektor itu kan. Biasanya 5 tahun. Kalau nggak salah 5 apa 4 gitu ya. Pak Nasar itu 4 periode. Jadi zaman saya mondok, beliau itu sering nulis di Republika tuh. Baca koran.
Saya dulu baca koran, sejak muda udah baca koran. Beliau suka nulis di Republika di rubrik namanya itu tentang tasawuf. Suka saya clipping kadang-kadang. Saya taruh untuk koran tulisan beliau. Tulisannya itu bernas, orangnya sejuk, cara ngomongnya kalem. Saya suka itu sama beliau. Pernah ketemu 2 kali itu, subhanallah. Orang itu santun, humble. Gak orang-orang PTIG itu sampai-sampai gak rela tuh beliau pergi. Saking udah jatuh cintanya. Sampai-sampai OB-nya beliau itu katanya, Pak Ustadz, orangnya itu bisa membaur dengan semua. Hatta dengan OB-nya, dengan cleaning service, bisa membaur dengan semuanya. Dan beliau tidak pernah ngambil gaji di PTIG. Kebayang nggak? Selama 4 periode itu berapa tahun? Hampir 20 tahun lebih kan? Nggak pernah ngambil gaji di PTIG itu. Niat benar-benar khidmat untuk para pengkaji Al-Quran. Nggak pernah ngambil gaji. Itu mungkin nggak semua orang tahu. Tapi saya dikasih tahu sama dosen di situ langsung. Pak Nasar itu nggak pernah mau ngambil gaji, datang ke sana benar-benar untuk khidmat. Sekarang pun beliau jadi menteri kan, diwawancara itu penghasilan saya yang sekarang jadi menteri dengan sebelumnya jauh drastis, jauh lebih berkurang kata beliau. Tapi saya ingin berkhidmat untuk negara saya. Orang-orang kalau sudah ikhlas begitu. Jadi kalau bicara gaji, katanya gaji sebelumnya beliau jadi komisaris di beberapa perusahaan. Setelah jadi menak nggak boleh lagi itu jabatan semuanya. Sekarang nggak apa-apa kalau ada orang ngasih amplop, dipastiin dulu ini gratifikasi atau bukan. Kan ribet jadi pejabat di negara ini mas sebetulnya. Tapi beliau dengan keikhlasannya dan sekarang menjadi menteri dengan kinerja paling memuaskan. Berdasarkan penelitian lembaga penelitian yang resmi itu? Profesor Nasaruddin Umar ya. Subhanallah. Tahu ya sekarang? Baru kasih tahu Menteri Agamanya, baru tahu sehari. Kamu baru tahu hari ini berarti kan? Profesor Nasaruddin Umar. Tidurnya beliau kalau mau tahu sehari itu paling sekitar 2-3 jam doang. Saya tahu dari dosen di sana, kemudian dosennya dekat sama istrinya yang bilang. Tidurnya beliau itu sekitar 2-3 jam doang. Jadi rutinitas beliau itu kalau jam 2 malam bangun. Bangun ngapain? Tahajud. Habis tahajud nulis. Makanya bukunya banyak. Sebutin bukunya Pak Nasar. 1 aja. Nggak ada yang tahu dari ujung ke ujung nih. Nggak ada yang tahu kan? Kamu tahu adik? Bukunya Pak Nasar 1 aja. Banyak buku beliau itu. Buku beliau itu banyak. Produktif. Jabatannya banyak, bukunya bisa banyak. Jarang-jarang orang kayak begitu. Orang biasanya kalau jabatannya banyak kerjaan biasanya. Itu nggak sempat lagi nulis kayak begitu. Beliau tuh nggak. Punya banyak jabatan, jadi rektor, jadi imam besar, jadi waktu dulu jadi wakil menteri agama, sekarang jadi menteri agama, ya kan? Kemudian sebelumnya pernah jadi dirjen Bimas Islam, jadi guru besar di kampus ini, kampus itu, ngajar di sini, ngajar di situ, masih ngarang kitab, masih ngarang buku. Bukunya banyak. Cari di Shopee. Iya minimal tahu lah, nggak usah dibeli. Saya yakin nggak bakal beli juga ya kan. Minimal tahu Profesor Nasaruddin Umar itu karangannya banyak. Jam 2 nulis sampai subuh tuh beliau itu katanya. Terus kayak begitu. Sehari itu kadang-kadang beliau bisa, kalau zaman dulu kata beliau, pernah saya waktu di Kairo ketemu sama beliau sekali. Waktu itu ada acara simposium PPI Dunia, waktu itu di Kairo kebetulan. Saya jadi notulen, ketemu sama beliau sebagai pembicara. Sehari itu katanya bisa nulis 5 artikel dikirim ke koran. Dari subuh itu, dari jam 2 sampai subuh itu. Pagi-pagi itu udah ngirim artikel. Subhanallah. Apa rahasianya lagi-lagi? Waktu pagi. Memanfaatkan waktu pagi. Ditambah sholat tahajud. Orang-orang pilihan itu kayak begitu. Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Wan nusrah, pertolongan dari, kok jadi ke Nasaruddin Umar dari mana itu? Oh dari Nusron, awalnya dari Nusron. Wan nusrah ala tahsilil fadilah, pertolongan dalam menghasilkan al-fadilat. Al-fadilat itu keutamaan ya. Dalam mewujudkan atau menghasilkan keutamaan. An-nafahat, nafahat itu artinya karunia. Maksudnya natlubu bidzalikal hamdi, kita memohon dengan pujian itu al-fatha lil ataya, terbukanya karunia Allah Subhanahu wa taala
Wan nusrata ala tahsiliha, dan pertolongan untuk mendapatkannya, mendapatkan karunia itu. Ya, ini masih pembukaan ya. Alhamdulillah hamdan bisa buat khutbah nih. Billahi hamdan nastaftihu bihil khairat wan nusrata ala tahsilin nafahat wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi washabihi la'immatis thiqat. Ini namanya apa? Kalau dalam ilmu balaghah namanya apa? Ya ujungnya sama tuh, berirama kayak gitu. Alhamdulillah nastaftihu khairat nusrata ala tahsilin nafahat wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyat wa ala alihi washabihi alaimatif thiqat. Itu namanya apa? Dalam balaghah namanya apa? Belajar balaghah kan dulu kan? Apa namanya itu? Istilahnya apa? Syair. Bukan syair. Bukan syair. Astagfirullahaladzim. Namanya apa? Namanya saja. Saja. Udah jadi bahasa Indonesia itu sajak ya kan? Saja. Ujungnya itu sama, berirama gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Lihat baca surat Al-Kahfi itu. Ujungnya sama, berirama kan? Tuh Quran. Sebagai bukti itu bukan karangan Nabi Muhammad. Itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti kenabian. Karena nggak ada orang bisa ngarang kayak Quran itu. Sebagai bukti Quran itu kalam Allah, dia nggak bisa dikarang, nggak bisa ditiru sama manusia. Kalau bisa ada satu orang aja niru Al-Quran, udah selesai itu. Al-Quran bukan kalam Allah lagi, ya kan? Tapi karena nggak ada manusia yang bisa menandingi Al-Quran, maka kita bisa yakin itu bukan buatan Muhammad, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafara dzikral ghafirun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.